dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang morfem. Tata bahasa tradisional tidak mengenal konsep maupun istilah morfem, sebab morfem bukan merupakan satuan dari sintaksis, dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Konsep morfem baru diperkenalkan oleh kaum strukturalis pada awal abad ke-20 ini. A. Identifikasi morfem. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Perhatikan contoh berikut. Menelantarkan, terlantar, lantaran. Meskipun bentuk lantaran terdapat berulang-ulang pada daftar tersebut, tetapi bentuk lantar itu bukanlah sebuah morfem karena tidak ada maknanya. Lalu, ternyata pula kalau bentuk menelantarkan memang punya hubungan dengan terlantar, tetapi tidak punya hubungan dengan lantaran. Dalam studi morfologi, suatu satuan bentuk yang statusnya sebagai morfem biasanya dilambangkan dengan mengapit di antara kurung kurawal. B. Morf dan alomorf. Sudah disebutkan bahwa morfem adalah bentuk yang sama yang terdapat berulang-ulang dalam satuan bentuk yang sama. Bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dalam morfem yang sama itu disebut alomorf. Alomorf adalah pewujudan konkret atau di dalam pertuturan dari sebuah morfem. Selain itu, bisa juga dikatakan morf atau alomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf adalah nama untuk bentuk tersebut yang sudah ditentukan atau diketahui status morfemnya. Dalam tata bahasa tradisional, nama yang digunakan awalan me dengan penjelasan awalan me ini akan mendapat sengau sesuai dengan lingkungannya. Dalam buku Tata Bahasa Indonesia, dipilih alomorf meng sebagai nama morfem itu, dengan alasan alomorf meng paling banyak didistribusikan. Namun dalam studi linguistik lebih umum disebut dengan morfem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Arni Natalina, guru Sipurian dari kelompok 2, ingin menjelaskan materi tentang klasifikasi morfem. Morfem adalah satuan terkecil yang memiliki makna. Berdasarkan definisi tersebut, buku adalah morfem karena menjadi bentuk terkecil yang memiliki makna. Di pihak lain, berbuku meskipun juga dikatakan sebagai morfem, masih dapat dipilah menjadi morfem-morfem, yaitu ber dan buku. Ber dikatakan sebagai morfem karena satuan terkecil ini masih memiliki arti yang mempunyai 1. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Dalam bahasa Indonesia, misalnya bentuk, pulang, makan, lari, rumah, dan baik adalah termaksud ke dalam morfem bebas. Kita dapat menggunakan morfem-morfem tersebut tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Sebaliknya, yang dimaksud dengan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Semua afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat. Berkenaan dengan morfem terikat ini, dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang perlu dikemukakan, yaitu yang A. Bentuk-bentuk seperti juang, henti, gaul, dan baur juga termasuk morfem terikat, karena bentuk-bentuk tersebut meskipun bukan afiks, tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami
lazim disebut bentuk prakategorial. Yang B, sehubungan dengan istilah prakategorial di atas, menurut konsep, bentuk-bentuk seperti baca, tulis, dan tendang juga termaksud bentuk prakategorial karena bentuk-bentuk tersebut baru merupakan pangkal kata, sehingga baru bisa muncul dalam pertuturan sesudah mengalami proses morfologi. Kemudian yang C, bentuk-bentuk seperti rentah atau yang hanya muncul dalam tua rentah, kerontang atau yang hanya muncul dalam kering kerontang, dan bugar atau yang hanya muncul dalam segar bugar juga termaksud morfem terikat. Lalu, karena hanya bisa muncul dalam pasangan tertentu, maka bentuk-bentuk tersebut disebut juga morfem unik. D. Bentuk-bentuk yang termasuk preposisi dan konjungsi seperti ke, dari, pada, dan kalau, dan atau secara morfologis termaksud morfem bebas tetapi secara sintaksis merupakan bentuk terikat. Kemudian yang E, yang disebut klitika, merupakan morfem yang agak sukar ditentukan statusnya, apakah terikat atau bebas. Klitika adalah bentuk-bentuk singkat, biasanya hanya satu silabel. Secara fonologis tidak mendapatkan tekanan. Kemunculannya dalam pertuturan selalu melekat pada bentuk lain, tetapi dapat dipisahkan. Umpamanya, kritikalah dalam bahasa Indonesia. Proklitika adalah klitika yang berposisi di muka kata yang diikuti, seperti ku dan kau pada konstruksi ku bawah dan ku ambil. Sedangkan enditika adalah klitika yang berposisi di belakang kata yang ditekati, seperti lah, nya, dan ku. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. Perbedaan morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Apakah morfem satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi morfem lain? Semua morfem dasar bebas adalah termaksud morfem utuh seperti meja, kursi, kecil, laut, dan pintu. Begitu juga dengan sebagian morfem terikat seperti ter, ber, henti, dan juang. Morfem terbagi atas sebuah morfem yang terdiri atas dua buah bagian yang terpisah. Misalnya, pada kata kesatuan terdapat satu morfem utuh, yaitu satu dan satu morfem terbagi yakni ke atau an. Sama halnya dengan kata perbuatan terdiri atas satu morfem utuh yaitu buat dan satu morfem terbagi yaitu per atau an. Sehubungan dengan morfem yang terbagi ini, untuk bahasa Indonesia ada catatan yang perlu diperhatikan yaitu a. Semua afiks yang disebut konfiks seperti ke atau an, ber atau an, per atau an, dan pe atau an adalah termaksud morfem terbagi. Namun, bentuk ber atau an bisa merupakan konfiks dan bermusuhan saling memusuhi, tetapi bisa juga bukan konfiks, seperti pada beraturan dan berpakaian. Yang B, dalam bahasa Indonesia ada afiks yang disebut infiks, yakni afiksnya yang disisipkan di tengah morfem dasar, misalnya afiks er pada kata gerigi infiks l pada kata pelatuk, dan infiks pada kata gemetar. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Perbedaan morfem segmental dan suprasegmental berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fenom-fenom segmental seperti morfem lihat,
lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misal, dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kata atau tense yang berupa nada. Yang keempat, morfem beralomorf zero. Dalam linguistik deskriptif, ada konsep mengenai morfem beralomorf zero atau nol, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi, segmental, maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Contoh bentuk tunggal, I have a book, I have a seat. Bentuk jamak, I have two books, I have two seat. Kata kini, they call me, they hit me. Kata lampau, they called me, they hit me. Bentuk tunggal untuk book adalah books dan bentuk jamaknya adalah books. Bentuk tunggal untuk sip adalah sip dan juga jamaknya adalah sip juga. Karena bentuk jamak untuk books terdiri dari dua buah morfem, yaitu morfem book dan morfem s. Maka dipastikan bentuk jamak untuk sip adalah morfem sip dan morfem zero. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa merupakan salah satu alomorf dari morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, morfem bermakna leksial dan morfem tidak bermakna leksial. Morfem bermakna leksial yaitu morfem-morfem yang secara inher telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Misalnya, morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan adalah morfem bermakna leksial. Morfem itu sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom dalam pertuturan. Kemudian morfem tak bermakna leksial, yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem yang lainnya dalam logis. Misalnya, morfem-morfem afiks, ber, me, ter, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Andi Putra. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Berikutnya adalah materi tentang morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau rod. Ini adalah istilah yang biasa digunakan dalam kajian morfologi, namun seringkali digunakan dengan pengertian kurang cermat atau malah berbeda. Sebuah morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar dalam sebuah proses morfologi. Artinya, bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi. Istilah bentuk dasar atau base biasanya digunakan untuk menyebut suatu bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi dapat juga berupa gabungan morfem. Contoh pada kata berbicara yang terdiri dari morfem ber dan bicara. Maka bicara adalah menjadi bentuk dasar dari kata berbicara itu, yang kebetulan juga berupa morfem dasar. Istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses implikasi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Contoh, dalam bahasa Indonesia kata menangisi bentuk pangkalnya adalah tangisi dan morfem me adalah sebuah afiks inflektif. Selanjutnya akar atau rod digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya, baik afiks infleksional maupun afiks reversionalnya ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Restuku yang akan mempresentasikan materi keempat, yaitu kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau deretan huruf yang diambil oleh dua spasi dan memberi satu arti. Adapun klasifikasi kata, yang pertama itu adalah
kelas kata terbuka. Kelas kata terbuka ini adalah kelas yang keanggotanya dapat bertambah atau berkurang sewaktu berkenan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa tersebut. Kelas kata terbuka ini selalu menjadi dasar dalam proses morfologis. Yang termasuk dalam kelas kata terbuka ini adalah yang pertama nomina. Nomina ini tidak dapat didampingi oleh adverbial frekuensi, derajat, kala, dan juga keselesaian. Namun dapat didampingi oleh adverbial kuantitas, negasi, yang contohnya itu bukan dan tanpa, dan adverbial keharusan. Boleh yang termasuk itu ada boleh dan harus, serta adverbial kepastian tetapi dengan persyaratan sebagai kalimat jawaban. Yang kedua adalah verba. Verba adalah kata kelas yang dapat didampingi oleh adverbial negasi, adverbial frekuensi, adverbial jumlah, adverbial kala, adverbial keselesaian, adverbial keharusan, dan adverbial kepastian. Adverbial negasi dapat didampingi tetapi dengan persyaratan yaitu digunakan dalam konstruksi berkontras. Misalnya dia bukan menyanyi melainkan berteriak-teriak. Yang ketiga ada adjektiva. Adjektiva dapat didampingi oleh semua adverbial derajat, adverbial keselesaian, adverbial kepastian, tetapi tidak dapat didampingi oleh adverbial keharusan, adverbial frekuensi, dan adverbial jumlah. Dapat didampingi oleh negasi, tetapi di persyaratannya itu dalam konstruksi berkontras. Misalnya warnanya bukan merah melainkan orange. Jenis kedua adalah kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup adalah kelas kata yang jumlah keanggotanya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Yang termasuk dalam kelas kata tertutup ini adalah kelas adverbial, preposisi, konjungsi, artikula, dan kelas interjeksi. Yang pertama itu kelas adverbial. Adverbial lazim disebut kata keterangan atau kata keterangan tambahan. Fungsinya untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Yang kedua ada kelas pronomina. Pronomina lazim disebut dengan kata ganti karena tugasnya memang menggantikan nomina yang ada. Secara umum dibedakan menjadi 4 macam pronomina, yaitu pronomina persona atau kata ganti diri, pronomina demonstrativa, kata ganti penunjuk, dan pronomina interrogativa atau kata ganti tanya. Yang ketiga itu kelas numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Bila bentuk dan fungsinya dikenal adanya suatu bilangan utama. Adalah kata yang berfungsi sebagai penentu dan mendefinisi suatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul proses morfemis. Proses morfemis terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, ada afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur. Yang pertama, ada unsur dasar atau bentuk dasar. Yang kedua, afiks. Yang ketiga, makna gramatikal yang dihasilkan. Dapat bersifat dan dapat pula bersifat derivatif. Macam-macam afiks. Yang pertama, ada prefiks. Prefiks adalah afiks yang diimbukan di muka bentuk dasar. Kedua, infiks. Infiks adalah afiks yang diimbukan di tengah bentuk dasar. Yang ketiga, sufiks. Sufiks adalah afiks yang diimbukan pada bagian akhir dasar. Yang keempat, konfiks. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi. Yang dibagi pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Proses morfemis yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau versial, dan maupun dengan perubahan bunyi. Reduplikasi terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, reduplikasi keseluruhan, seperti kata meja-meja atau dari dasar meja. Yang kedua, reduplikasi sebagian seperti laki-laki atau dasar-dasar laki-laki. Yang ketiga, reduplikasi dengan perubahan bunyi, seperti kata bolak-balik dari bahasa Bali. Proses morfemis yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar lainnya.
baik yang secara bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksial yang berbeda atau yang baru. Contoh, kata lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit. Proses morfemis yang keempat yaitu konferensi, modifikasi internal, dan suplesi. Konferensi sering juga disebut dengan derivasi zero, transmutasi, dan transportasi, yaitu proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa unsur submental. Modifikasi internal sering juga disebut dengan penambahan internal atau perubahan internal. Adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkeringat tanpa berupa konsonan. Suplesi. Suplesi yaitu perubahan yang sangat ekstrem karena ciri-ciri bentuk dasar tidak atau hampir tidak tampak lagi. Proses morfemis yang kelima yaitu pemendekan. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksmen atau gabungan leksmen sehingga menjadi bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya. Penggalan adalah kependekan berupa penggalan satu atau dua suku pertama dari bentuk yang dipendekkan, misalnya lab atau labo dari kata laboratorium, dok dari bentuk kata utuh yaitu dokter, dan perpus dari bentuk utuh perpustakaan. Hasil proses pemendekan. Proses morfemis yang keenam yaitu produktivitas proses morfemis. Produktivitas proses morfemis adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata itu, terutama afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Digunakan berulang-ulang yang secara relatif tidak terbatas. Artinya, ada kemungkinan menambah bentuk baru dengan proses tersebut. Proses infektif atau paradigmatis karena tidak membentuk kata baru, kata yang identitas leksialnya tidak sama dengan bentuk dasarnya. Tidak dapat dikatakan proses yang produktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Tri Rezeki, perwakilan dari kelompok 2 akan membahas materi tentang morfofonemik. Morfofonemik disebut juga dengan morfonemik, morfofonologi, atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Perubahan fonem dalam proses morfofonemik ini dapat berwujud satu, pemunculan fonem. Pemunculan fonem dapat kita lihat dalam proses penyembuhan prefiksme dengan bentuk dasar baca menjadi membaca. 2. Pelepasan fonem. Pelepasan fonem dapat kita lihat dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada kata sejarah menjadi sejarawan. 3. Peluluhan fonem. Peluluhan fonem dapat kita lihat dalam proses penyembuhan dengan prefiksme pada kata singkat menjadi menyingkat. 4. Perubahan fonem. Proses perubahan fonem dapat kita lihat pada proses pengimbuhan prefiks ber pada kata ajar menjadi belajar. 5. Pergeseran fonem. Proses pergeseran fonem adalah pindahnya sebuah fonem dari silabel yang satu ke silabel yang lain, biasanya ke silabel berikutnya. Peristiwa itu dapat kita lihat dalam bahasa Indonesia dalam proses pengimbuhan sufiks an pada kata jawab menjadi jawaban. Morfofonemik seperti tampak dari namanya, yang merupakan gabungan dari bidang studi yaitu morfologi dan fonologi, atau morfologi dan fonemik. Bidang kajian morfonologi atau morfofonemik ini meskipun biasanya dibahas dalam tataran morfologi, tetapi sebenarnya lebih banyak menyangkut masalah fonologi. Kajian ini tidak dibicarakan dalam tataran fonologi karena masalahnya baru muncul dalam kajian morfologi, terutama dalam proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Masalah
proses-proses morfologis. Demikian presentasi dari kelompok